Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap, cuap, pam pam pam, cuap, cuap. Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom pom pom. Cuap, cuap, pam pam pam, cuap, cuap. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Lause Risma di sini. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik, senantiasa menjaga dan memelihara kita. Anak-anak, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Lause tak bosan-bosan mengingatkan anak-anak ya. Kita harus beribadah dengan sikap yang benar, yaitu yang pertama, kita menyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Yang kedua, kita mengikuti sekolah minggu kita dari awal hingga selesai. Dari puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, sampai doa penutup ya. Dan yang ketiga, sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk dengan tenang, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita berdoa, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita sedang berbicara dengan Tuhan. Lause percaya anak-anak semua adalah anak-anak yang pintar, yang mau taat ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Oke, mari kita mulai sekolah minggu kita hari ini. Lause ajak semua anak-anak bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主这些小，主这些小，使我们儿童大家敬爱天父，同胞相信，快乐团结的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Ya, sekarang kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak di rumah ada sukacita? Puji Tuhan ya, kita boleh bersukacita, kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, Lause mau ajak anak-anak nyanyi lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Anak-anak tahu ya lagunya?
Lagu ini lagu yang gembira. Kita mau nyatakan, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Satu kali lagi kita mau katakan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau semakin mengasihi Tuhan. Kita mau semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita ya anak-anak. Oke, anak-anak, Loso mau ajak anak-anak nyanyi lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Siapa anak-anak di rumah yang cinta Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Ya, bagus. Nah, kita nyanyikan lagu ini ya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Satu kali lagi ya anak-anak. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta juru selamat. Yesus cintaku juga. Iya, Tuhan begitu mengasihi kita. Anak-anak mau mengasihi Tuhan? Ya, sekarang tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk dengan tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yunus di perut ikan, Pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, Cuap, cuap, pam pam pam, cuap.
dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Halo adik-adik semua, apa kabar? Rasa senang hari ini bisa bertemu dengan adik-adik walaupun di sekolah minggu online kita. Bertemu kembali dengan Lose Mewah. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mau berdoa dulu. Lose mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama, boleh datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami di rumah lewat online. Tuhan tolong berkatilah kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk dengan tenang dan juga berkati juga dengan Lose kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nini, kenapa Nini? Sakit gigi. Oh, kok bisa sakit gigi Nini? Kebanyakan makan coklat. Padahal mama sudah bilang tak boleh makan coklat kebanyakan. Benar Nini, mama sudah benar itu bilang jangan makan coklat banyak-banyak. Iya, Nini tidak taat sama mama. Lain kali Nini taat sama mama ya. Mama bilang jangan makan coklat banyak-banyak supaya jangan sakit gigi. Iya, Lose. Terima kasih. Oke lah Nini, cepat sembuh ya. Lose doakan ya. Terima kasih, Lose. Besok-besok taat sama mama ya Nini. Iya, Lose. Yo, dadah. Nah adik-adik, cerita Lose pagi hari ini dengan tema belas kasih Allah kepada orang-orang berdosa yang terdapat di dalam kitab Yunus 1-3. Cerita Nini, tadi Lose jadi ingat ada cerita di Alkitab, ada seorang nabi, dia tidak taat juga kepada Allah. Yaitu namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus diminta sama Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi adik-adik, Nabi Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe karena dia tidak suka sama orang-orang yang ada di kota Niniwe. Orang-orang yang tinggal di kota Niniwe itu orang-orangnya jahat. Jadi Yunus gak mau pergi ke sana. Nah, Yunus jadi tidak taat sama Allah. Yunus malah pergi ke kota Tarsis, kota yang sangat berlawanan arah dari kota Niniwe, yaitu kota yang sangat jauh ya adik-adik. Lalu dia pergi naik kapal. Dia mau pergi ke kota Tarsis. Karena perjalanannya sangat jauh, dia cepat-cepat turun ke bawah kapal. Dia mau tidur. Dan ketika dia di dalam kapal, dia pikir pasti Tuhan tidak tahu nih kalau dia pergi jauh. Nah, ternyata Allah tahu kalau Yunus sedang berada di atas kapal yang baru saja berlayar itu. Lalu Yunus pergi ke bawah kapal, dia tidur. Lalu Allah mengirimkan angin yang kencang, angin yang besar sekali. Dan juga ada ombak yang dahsyat sehingga kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar. Dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu mereka ketakutan. Lalu mereka berdoa kepada Allah-Allah mereka supaya Allah mereka menyelamatkan mereka. Tetapi ombak dan badai yang dahsyat itu tetap ada adik-adik, sehingga kapal mereka terombang-ambing dan hampir hancur. Lalu mereka beramai-ramai membuang semua barang-barang yang ada di dalam kapal supaya membuat kapalnya itu menjadi ringan, tidak hancur.
Tapi tetap aja adik-adik, di saat orang-orang sedang sibuk membuang barang-barang ke laut, ternyata Yunus tidur enak-enak adik-adik. Lalu kapten kapal menemukan Yunus. Lalu dia membangunkan Yunus. "Hai kamu, bangun. Tidak tahukah kamu apa yang sedang terjadi? Berdoalah engkau kepada Allahmu supaya kita semua selamat dan kapal ini tidak hancur." Lalu Yunus bangun dan Yunus melihat di sekelilingnya. Dan orang-orang itu lagi pada sibuk. Mereka berkata kepada satu dengan yang lain, "Ayo cepat kita buang-buang barang-barang ini agar kapal kita tidak tenggelam." Lalu mereka juga berkata, "Siapakah yang telah melakukan kesalahan sehingga Allah begitu marah terhadap kita semua dan Allah membuat ini semua terjadi? Ayo kita ambil undi," kata mereka. Lalu Yunus juga ikutan ambil undian adik-adik. Dan Yunus mendapatkan juga undian itu. Dan Yunus berkata, "Semua ini terjadi karena Allah. Karena Allah marah kepadaku," katanya. Dan Yunus berkata kepada mereka, "Buanglah aku ke tengah laut ini. Maka semuanya akan menjadi baik-baik saja." Tetapi adik-adik, orang-orang ragu-ragu untuk membuang Yunus ke tengah laut. Karena kapalnya hampir hancur dan mereka ketakutan, akhirnya mereka mengangkat Yunus dan melemparkan Yunus ke tengah laut. Yunus ditenggelamkan. Tapi Allah mengasihi Yunus. Allah mengirim ikan yang besar untuk menyelamatkan Yunus. Ikan besar itu datang lalu memakan Yunus hidup-hidup. Dan Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Walaupun di dalam perut ikan itu tempat yang tidak nyaman ya adik-adik, pasti bau dan gelap sekali. Tetapi itu adalah tempat yang terbaik untuk Yunus merenungkan akan ketidaktaatannya kepada Allah. Untuk Yunus berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Di dalam perut ikan itu, Yunus lalu berdoa kepada Allah. "Ampuni aku Tuhan, karena aku tidak taat kepadamu. Engkau meminta aku untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi aku tidak taat kepada Engkau ya Tuhan. Aku malah pergi ke kota Tarsis." Yunus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, dan Tuhan mendengar. Lalu Tuhan meminta ikan besar itu untuk membawa Yunus ke tepian pantai. Dan sampainya di tepian pantai, ikan besar itu memuntahkan Yunus. Yunus keluar dari perut ikan dan Yunus bersyukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang lagi kepada Yunus dan dia berkata, "Yunus, bangunlah engkau, pergilah engkau ke kota Niniwe dan sampaikanlah pesanku kepada mereka agar mereka bertobat meninggalkan segala dosa dan kesalahan mereka yang begitu mengerikan itu. Jika tidak, aku akan menghukum mereka 40 hari lagi." Adik-adik, kali ini Yunus taat kepada Allah. Yunus lalu bangun dan dia pergi ke kota Niniwe. Dia menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuju ke kota Niniwe. Dan sesampainya di kota Niniwe, Yunus selalu menyampaikan pesan Allah kepada mereka semua. Agar mereka bertobat, agar mereka meninggalkan perbuatan mereka yang begitu jahat, yang begitu mengerikan itu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika tidak, Tuhan akan menghukum mereka 40 hari lagi. Yunus juga menyampaikan juga kepada raja. Dan raja juga percaya kepada Tuhan dan dia menuruti perintah Allah. Dan raja turun dari kerajaannya. Dan dia membuka jubah kebesarannya dan dia ganti dengan kain berkabung. Dan dia minta juga kepada orang-orang yang tinggal di kota Niniwe dan juga kepada hewan ternak yang ada di kota Niniwe untuk dipakaikan kain berkabung. Dan mereka diminta berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum.
Lalu tiap-tiap orang mengambil waktu untuk mereka berdoa, merenungkan akan kesalahan mereka. Mereka bertobat kepada Tuhan bahwa mereka begitu banyak dosa yang telah mereka perbuat dan mereka meminta ampun kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka dan mereka percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar mereka doa-doa orang Niniwe. Tuhan tahu bahwa mereka dengan sungguh-sungguh menyadari akan segala dosa dan kesalahannya dan bertobat dan meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan mengampuni orang-orang yang tinggal di kota Niniwe. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa, yang mengakui segala dosa dan kesalahannya. Maka Tuhan akan mengampuni mereka. Sehingga adik-adik, orang-orang yang tinggal di kota Niniwe diselamatkan. Dan mereka semua percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Karena itu adik-adik, jika kita juga melakukan kesalahan dan dosa, kita buru-buru minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, hari ini misalnya adik-adik tidak taat sama mama, sama papa. Tuhan Yesus, hari ini saya tidak taat sama mama. Ampuni saya Tuhan. Atau adik-adik hari ini mungkin Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Seringkali saya tidak taat untuk boleh datang beribadah ke sekolah minggu. Tuhan ampuni saya. Saya mau jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengar. Maka Tuhan adik-adik akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Karena itu adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita belajar untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mau dengar-dengar akan Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi ini terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, jangan lupa aktivitas kita minggu ini dikerjakan, ditulis, lalu difoto dan kirim kepada lose kalian masing-masing ya. Nah, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu taat kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan juga taat kepada orang tua kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita pagi hari ini. Semoga adik-adik tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dan juga semangat ya adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pom 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 cuap cuap pom 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 cuap cuap. Yunus di perut ikan, Pom 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 Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya Oke. Terima kasih buat Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ayo anak-anak, tadi firman Tuhan ceritanya tentang siapa ya? Siapa? Coba, Lause mau dengar. Tentang Bapak Yunus. Benar. Nah, yang jawab benar berarti mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya anak-anak, dari cerita Bapak Yunus tadi kita belajar Allah begitu baik. Allah mau mengasihi kita, mau mengampuni orang-orang yang mau taat dan bertobat kepadanya. Ya, Lause ajak anak-anak nyanyikan lagu Yunus di perut ikan.
Tapi sebelumnya untuk meresponi firman Tuhan ini, Lause mau ajak anak-anak untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dalam 2 cara. Yang pertama dengan QR Code dan yang kedua dengan transfer rekening ke nomor rekening Sekolah Minggu GKPJ. Anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, maka diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia anak Tuhan, maka diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Iya, Allah begitu baik. Setiap kali kita mengingat cerita tentang Bapak Yunus, kita ingat Allah yang baik, yang mau mengampuni kita. Nah anak-anak, tidak terasa ya, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Lause mau ajak anak-anak semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tien puakan sieni, Tien puakan sieni, 我们在天上的父亲，我深深感谢你。Anak-anak, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami ingat. Dan Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami anak-anak sekolah minggu GKPJ ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Lause senang sekali anak-anak semua adalah anak-anak yang boleh ikut sekolah minggu dari awal sampai akhir. Tetap semangat, tetap setia ikut sekolah minggu ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.